Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, I'm back. Wherever you are, if you're watching this video, please make sure there is no doubt to do this one because I'm gonna share something catchy. Let's get started. Baik teman-teman, pada hari ini kita akan cari tahu apa sih bedanya antara no and not. Jadi keduanya sama menunjukkan arti bukan ataupun tidak, tapi secara penggunaan it's different. Ada perbedaan di antara penggunaannya dalam sebuah konteks kalimat, especially for English. Nah, yang pertama adalah kita masuk ke bagian no dulu. Ternyata no sama not berbeda dalam penggunaannya. Yang pertama adalah no. No kita pakai hanya untuk mengikuti kata benda, atau kita bisa menyebutnya untuk to describe noun. Nah, seperti yang ada di belakang saya. Yang pertama ada to describe noun. Intinya adalah dimanapun ada noun, kita bisa menggunakan si no ini untuk membilang bahwa ketiadaan benda tersebut. Misalnya, I have no idea why they didn't come to my birthday party. Saya nggak punya ide atau nggak punya pemikiran sama sekali, no yang kita fokuskan di sini. Mengapa mereka tidak datang ke pesta ulang tahun saya? Nah, karena di sini langsung idea, ini berupa noun teman-teman, makanya kita perlu no. It's not about not. Kita menggunakan no karena setelah itu kita bisa mengikutinya dengan idea, yang mana termasuk noun. Nah, kemudian fungsi yang kedua adalah to indicate the absence of an object. Menunjukkan bahwa ketiadaan sebuah objek. Nah, biasanya ada kata yang perlu kita ingat nih. Biasanya there is no, there are no, there was no untuk lampau, dan juga there were no. Nah, kemudian kita bisa pakai ini yang bermakna bahwa semuanya tidak ada, tapi menunjukkan ketidakberadaan benda tersebut, objek tersebut, atau sesuatu tersebut. Makanya kita langsung mencontohkan ini. Kita memakai salah satu dari keempat ini. There is no reason. Karena reasonnya satu alasan aja, nggak ada alasan. There is no reason to be afraid of this man. Nggak ada alasan nih untuk khawatir atau takut terhadap lelaki itu. Misalnya kita menggunakan this man. Makanya reason di sini nggak ada, meniadakan bahwa nggak ada alasan apapun untuk kita khawatir atau takut terhadap laki-laki itu. Makanya dua fungsi yang utama memakai no di sini untuk menjelaskan noun, mengikuti noun, dan kemudian menjelaskan bahwa ketidakberadaan sesuatu. Itu untuk penggunaan no. Jadi jangan lagi teman-teman menggunakan not untuk ada benda. Baik teman-teman, selanjutnya adalah kata not yang sama seperti no, tapi penggunaannya berbeda. Let's see in this whiteboard. Misalnya, nah penggunaannya kata not ini lebih luas dibandingkan kata no yang hanya fokus terhadap benda aja. Nah, kalau not ini bisa diikuti dengan verb, adjective, and adverb. Nah, yang pertama, kita kapan sih pakai ketika bertemu dengan verb? Nah, seperti ini konteksnya. You will not pass the examination if you do not study hard. Kamu nggak akan lulus ujian jika kamu tidak belajar dengan giat. Kemudian not-nya kita pakai di sini, bukan lagi will know, karena kita langsung bertemu dengan kata kerja nih di sini. Ataupun bahkan ini, study. Bukan lagi you will know past, tapi kita perlu not, karena dia mengikuti verb-nya. Kemudian yang kedua adalah kita menggunakan adjective setelah kata not. I'm not happy because my English score is bad. Kemudian saya nggak bahagia nih karena nilai atau skor bahasa Inggris saya buruk. Not. Karena langsung ketemu happy, masuk ke adjective atau kata sifat. Kemudian yang terakhir juga bisa diperluas ketika not ini bertemu si adverb atau kata keterangan. Yang mana salah satunya nih, often atau often biasa menyebut juga ada. Nah, kemudian not dipakai di sini. Eliza does not often play guitar on her spare time. Eliza jarang bermain gitar pada waktu-waktu luangnya. Jadi teman-teman, penggunaan no dan not sangat berbeda, yang mana ketika no hanya perlu digunakan untuk mengikuti noun atau kata benda. Kemudian kalau yang not perlu ada 3 perluasan. Yang pertama verb, adjective, and adverb. Kalian bisa menggunakannya dalam konteks kalimat yang berbeda-beda, kemudian disesuaikan dengan fungsi dari masing-masing no or not.
Dan kemudian teman-teman, ini sudah akhir dari pelajaran kita, singkat tapi yang penting kita menggunakannya dalam kalimat kita sehari-hari agar kita memperluas atau mengeksplorasi ilmu bahasa Inggris yang kita punya. Sekian dari saya dan terima kasih. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.